berada bersama dengan terima kasih. Pada hari ini sebentar dalam bacaan Injil saya akan menggugah kita untuk melihat silahkan duduk bahwa hidup kita itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan saya menggunakan perumpamaan bagaimana Yesus menyatakan hak kerajaan itu seumpama seorang raja yang pergi dan dia memberikan kepada hamba-hambanya sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu ibarat talenta yang diberikan Tuhan, dan kita dituntut Tuhan untuk bagaimana menjaga dan mengembangkan tanggung jawab itu di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat yakin setiap kita punya tanggung jawab ya dalam kehidupan ini, termasuk saya sebagai seorang pastor. Ada begitu banyak tanggung jawab, tapi bagaimana tanggung jawab itu perlu kita lihat, terima dengan tulus, dan perlu kita kembangkan terus menerus supaya nanti diberikan pertanggung jawabannya. Tuhan juga beri tanggung jawab, dan Tuhan juga meminta supaya kita mempertanggung jawabkan. Dan karena itu mari di dalam perayaan Ekaristi ini perayaan syukur atas berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, semua dialami oleh Hotel Bursa dan juga lingkungan ini, setiap kita, keluarga kita. Dan sebelum kita melanjutkan Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Tuhan kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Kaprawala, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Syukur dan terima kasih berlimpah ke hadapan-Mu untuk rahmat, penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami semua. Istimewa bagi Hotel Bursa di dalam usaha, karya dan pelayanannya. Kami memberkati-Mu untuk Hotel Bursa, seluruh karyawan yang berada di hotel ini, agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan akhirnya menghasilkan buah seturut rencana dan kehendak-Mu sendiri. Kami juga senantiasa bersyukur atas kehadiran umat di lingkungan dan posko Joko Karya ini, dan memberkati bimbingan-Mu untuk kehidupan mereka, untuk kebersamaan, saling melayani, sharing di antara mereka, agar persekutuan ini semakin menguatkan mereka dan terus bersemangat menyatakan kasih dan kerajaan-Mu di dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan yang pertama. Bacaan pertama
saudara-saudara, dari aku dan Apolos hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan cara mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu, sampai saat ini. Hal ini dituliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pengikut dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sejukkan kau saat
haleluya, haleluya, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu menyatakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang memiliki 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat dari mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Lumayan panas sih. Apalagi kami yang agak licin kotak. Baik, saya tadi menggunakan bacaan Injil ini, dan sebenarnya saya mau menggunakan kitab suci kecil ini. Hanya tadi saya lihat ternyata hurufnya sangat kecil. Mau terima harus pakai HP. Baik, saya menggunakan bacaan Injil ini menjadi perenungan kita pada hari ini, karena kepada saya disampaikan bahwa wujud misa kita pada hari ini syukur dan terima kasih. Syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang dialami oleh hotel ini dari setiap saat, dan juga syukur karena lingkungan ini selalu diberikan rahmat kebersamaan, saling berbagi, dan terus berkembang, bertumbuh di dalam iman. Maka memang syukur ini harus selalu dinyatakan sebenarnya setiap saat. Tapi bahwa lingkungan ini menggunakan setiap bulan, 2 bulan sekali. Maka saya sangat yakin ini, bahwa pada kesempatan ini kita semua datang ke tempat ini, kita mau menyatakan syukur dan terima kasih. Pertanyaannya, kita bersyukur dan berterima kasih karena apa? Itu alasan. Syukur dan berterima kasih karena apa? Pertanyaan kita untuk kita. Tentu kalau dalam hubungan dengan hotel ini, mereka bersyukur dan berterima kasih karena selalu diberikan rezeki. Ada orang yang selalu datang dan ada pelayanan di sana. Lalu pertanyaan begitu, setiap pribadi kita bersyukur karena apa? Apakah kita bersyukur karena kita juga mengalami berkat dalam kehidupan kita? Sebagai seorang ibu, bersyukur karena apa? Sebagai seorang bapak, kita bersyukur karena apa? Sebagai seorang anak, kita bersyukur karena apa? Dan sebagai seorang apapun itu dengan status hidupnya. Dan karena itu, kita bersyukur dengan situasi dan kondisi masing-masing, karena kita sudah menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga sebenarnya yang patut menjadi jawaban kita, bahwa hari ini kita datang di sini, kita bersyukur karena kita telah menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita dengan profesi kita masing-masing. Sebagai seorang bapak, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita? Sebagai seorang ibu, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Sebagai seorang anak, sebagai seorang
guru atau sebagai orang pengusaha. Ini Tuhan percayakan kepada kita tanggung jawab. Kepada saya sebagai seorang pastor dan mahasiswa, saya tidak hanya melayani teknis, tetapi juga harus bertanggung jawab menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa di UNY seperti apa. Jadi setiap kita memiliki tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang berat, ada tanggung jawab yang ringan. Sebagai seorang ketua di rumah, tanggung jawab ini Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita dituntut oleh Tuhan supaya bisa meningkatkannya dari saat ke saat. Dan jangan maju punta, mundur punta. Artinya hanya di tempat saja dalam kehidupan ini. Harus ada pertumbuhan dan perkembangan. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena toh pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Jadi lihat tadi bacaan itu saya terkesan karena lihat hidup ini, hak kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang pergi dan dia memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Setiap kita memiliki tanggung jawab. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki tanggung jawab. Ada begitu banyak tanggung jawab. Sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita lakukan itu adalah, apakah saya sudah menjalankannya dengan baik dan tanggung jawab itu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita atau tidak? Misalnya kalau hotel, kira-kira ada pertumbuhan perkembangan di dalam usaha hotel ini atau tidak? Tapi saya sangat yakin pasti ada pertumbuhan dan perkembangan. Ada peningkatan dari 1 yang Tuhan beri akan berkelipat menjadi 5, dan dari 5 menjadi 10 berkelipatan dalam kehidupan kita. Dalam hal kebaikan juga yang Tuhan nyatakan kepada kita, perlu ada peningkatan, perlu ada perubahan, perlu ada perkembangan yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saya mau tanya satu persatu, pasti semua kita bisa berpikir, Romo, saya tanggung jawab saya sebagai seorang bapak, Tuhan memberikan kepada saya seorang anak, istri. Lalu apa yang dikembangkan di sana? Oh, anak saya sudah sekian, sudah sekolah sekian, istri saya sudah berubah sekian. Berubah dalam banyak hal. Kalau kita bilang dia masih seperti yang dulu, mas katakan dia tidak lagi seperti yang dulu. Dia bilang aku masih seperti yang dulu. Jangan. Mas katakan bahwa aku tidak lagi seperti yang dulu. Harus ada terus, semakin meningkat. Jadi silakan saya mengajak kita pada kesempatan ini, masing-masing kita melihat kira-kira tanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tanggung jawab apa yang sudah diberi di dalam diri saya, dalam kehidupan saya, dan saya sudah kembangkan seperti apa dalam kehidupan ini. Sehingga syukur kita setiap bulan itu punya makna. Kalau tidak, sama saja. Karena kita menyatakan syukur di hadapan Tuhan hari ini ya, kita datang, kita menyatakan syukur, kita mau punya komitmen di hadapan Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih karena talenta yang Tuhan beri, tanggung jawab yang Tuhan beri, sudah saya kembangkan. Tapi kalau hari ini belum berkembang, sama saja kita bersyukur, tidak ada syukur, tidak terima kasih. Oke lah, mungkin kalau belum ada, datang dan Tuhan bantu saya supaya saya bisa kembangkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi tanggung jawab ini tidak dilihat secara sempit, banyak hal. Tanggung jawab untuk menyatakan perilaku baik dalam kehidupan kita. Tanggung jawab untuk menyatakan kata-kata baik dalam kehidupan kita. Harus terus ada peningkatan, perubahan. Itu baru talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan dalam kehidupan kita. Ingat, karena toh pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini kata penting. Karena toh pada akhirnya kita akan diminta
pengadilan dalam tanda kutip. Kapan? Nanti. Dan kita sedang menanti. Nanti. Pada akhirnya kapan? Nanti. Tunggu saja. Dan terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, saya hanya mau menggugah kita untuk pada hari ini karena konteks kita syukur dan terima kasih. Tapi pertanyaan kita, syukur dan terima kasih karena apa? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita tanggung jawab. Begitu banyak tanggung jawab. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, apakah kita sudah kembangkannya dalam kehidupan kita atau belum? Karena kita akan selalu diminta pertanggungjawaban. Kapan? Nah, terus menanti pertanggungjawaban, terus melakukan kebaikan ternyata. Sebagai orang yang terus berjaga-jaga dalam kehidupan. Kiranya syukur kita pada hari ini dan bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi menggugah kita untuk melihat tanggung jawab yang kita terima dalam kehidupan kita, dan menjadi pertanyaan kita, apakah saya sudah mengembangkan tanggung jawab itu atau belum? Kalau belum, mulai berusaha dalam kehidupan kita supaya kelak diminta pertanggungjawabannya, kita dengan mantap menyatakan, ya, talenta yang Tuhan berikan kepada saya 1, tapi saya sudah kembangkan menjadi 5, bahkan 10, berkali lipat dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, dan bangkit mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang menjadi orang hidup dan mati. Berdasarkan Roh Kudus, dari Allah yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan berkat permohonan kami kepada-Mu. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gereja-Mu di negara-negara berkembang agar tidak hanya mementingkan perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani juga membela keadilan. Kami mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon. Bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus, dan demi cinta kasih sejati kami mohon. Bagi kita semuanya yang berada di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan utama bagi sebagai pengikut Kristus. Kami mohon. Bagi hotel bursa dan semua yang berkarya di dalamnya, Karyawati,
dan juga gubernur dan semua saja yang terkumpul di dalamnya. Semoga berkat, kekuatan, dan terang Roh Kudus senantiasa menuntun hotel Busan dan semua yang berkarya di dalamnya, agar senantiasa hadir pelayanan yang baik, relasi yang baik, dan juga kemajuan di dalam usaha-usaha ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang memberkati untuk umat, lingkungan, dan posko yang berkarya, agar senantiasa diberikan berkat, kekuatan, sukacita, kebersamaan di dalam saling melayani. Dan tuntunlah kami agar setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami semua dapat kami jalankan seturut rencana dan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Tidak ingin sejenak kita menyambutkan niat intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah permohonan yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudari, semua persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah persembahan roti dan anggur yang akan Engkau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu yang kudus, dan juga menjadi tanda persembahan diri, hidup, karya, dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Dalam mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harap
dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, dan semua orang kudus-Mu sehati meluburkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasukkan dikau dengan pujian yang indah, tanpa henti seraya bernyanyi. Mari dengan penuh hikmat dan tenang kita menyerahkan diri kita di hadapan Sakramene Maha Kudus. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan." Misteri iman kita, sambil mengenangkan waktu dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus, para uskup, para imam, biarawan biarawati, dan seluruh umat kesayangan. Berkatilah modal bursa dan seluruh karyawan, karyawati, dan semua saja yang berhimpun di dalam hotel ini, agar semua usaha dan juga berkat yang mereka alami di dalam hotel ini senantiasa bertumbuh dan berkembang seturut rencana dan kehendak-Mu sendiri. Kami juga mau berkata bimbingan untuk lingkungan dan Bosco Joko Karya, agar senantiasa diberikan rahmat, kekuatan, kebersamaan, dan kesetiaan di dalam saling melayani, dan berikanlah mereka semangat di dalam menyatakan kasih dan kerajaan-Mu di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan kiranya setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami dapat kami jalankan dengan baik dan senantiasa berada di dalam bimbingan dan nama Roh Kudus-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hadapan. Semoga Engkau perkenankan kami memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Maula Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus
Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Damai Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudara kita kasih, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dalam setiap tugas, karya, dan pelayanan. Berbagilah kita semua yang diundang untuk berjalan wajah. Tuhan segera sampai kepada saya.